Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lidhikrihi wa ta'atihi wa hadana ila ihya'i wa ittiba'i sunnatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhil qailaha ila jannatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu khalqihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Para hadirin, para ikhwan, akhwat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita kitab Qasdus Sabil. Qala musannif rahimahullah wal kalam huna, dan pembicaraan kita di sini kata beliau Sayyid Muhammad Al-Hafidh ma'aman arrafahullah dzalikal amal. Dan pembicaraan kita di sini kata beliau ditujukan kepada orang yang Allah telah perkenalkan dia terhadap perkara ini. Allah telah berikan keyakinan di hatinya pada para wali. Jadi di sini Sayyid Muhammad Al-Hafidh yang beliau khitab, yang beliau diajak bicara adalah orang-orang yang memang meyakini adanya wali, meyakini karamah wali. Jadi orang-orang yang tidak percaya, beliau tidak masuk dalam pembicaraan beliau di sini. Waragaba fil intilaqi min sijnil maddati waraghiba fil intilaq min sijnil maddati wa jalai mirhati fuadihi wan fitahi ainir ruhi al matmusati minhu. Dan juga orang yang ingin berangkat dari penjara materi. Kita ini ibaratkan, beliau mengibaratkan di penjara oleh materi dunia. Orang yang ingin berangkat dari penjara materi dan menerangi cermin hatinya, cermin hati yang kotor dengan materi yang gelap, mau diterangi, mau berangkat dia dari materi tersebut. Wan fitahi ainir ruhi, dan terbukanya mata hati roh, biar mata roh itu terbuka kata beliau, al matmusati minhu, yang tertutup karena materi dunia, mata roh yang tertutup. Wa hasbuhu ayyusaddiqa fi suhbati ayyi tabibin yakhtaruhu min haula'il atibba. Cukup baginya kata beliau Sayyid Muhammad Al-Hafidh, cukup baginya untuk mempercayai dalam berteman, bergabung dengan salah seorang dokter mana saja yang dia pilih dari para dokter hati tersebut. Terserah mau bergabung yang dengan mana, mau tariqah Syaziliyah, mau tariqah Qadiriyah, yang merupakan dokter-dokter hati, tinggal memilih. Mereka semua adalah atibbaul qulub, orang yang ingin menghapus kegelapan yang ada di dalam hatinya, yang ingin keluar dari penjara materi menuju keterangan hati, ingin hatinya diberi cahaya oleh Allah, maka cukup baginya kata beliau. Jadi solusinya yang beliau kasih adalah cukup dia berteman, bersohbah, mencari, memilih dokter-dokter yang menurut dia cocok. Kan kadang-kadang orang kan tidak bisa dipaksakan, masing-masing saya cocok dengan guru ini, saya cocok dengan guru ini, tidak bisa kita paksakan. Fajami'ut turuqi ahlillah musilatun ila hadrati. Semua tariqah ahlillah, semua tariqah para ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan menyampaikan ke hadrah Allah, meskipun dengan cara yang berbeda-beda, tapi pasti akan menyampaikan ke hadrah Allah. Semua tariqah yang menuju tariqahnya ahlillah. Wa mataluhum fi dzalika mislu abwabin katsirin di Baitillahil Haram. Beliau memberikan perumpamaan di sini. Kata Sayyid Muhammad Al-Hafidh, perumpamaan para dokter hati, para aulia Allah, para tariqah itu ibaratkan seperti pintu-pintu yang banyak di Baitullahil Haram.
Nah, bagi yang mungkin pernah ke Ka'bah ataupun ke Madinah, mau masuk Ka'bah itu biasanya ada pintu-pintu, lewat pintu ini, pintu Syekh Abdul Aziz, pintu ini ya, lewat itu baru bisa masuk Ka'bah. Tapi tujuannya walaupun berbeda pintu, tapi tujuan sama ke Ka'bah itu. Tawafnya di situ. Nah, ibaratkan para thariqah ini, para aulia ya begitu. Mereka pintu menuju hadrah Allah. Nah, jadi dari mana saja kita masuk lewat pintu mereka akan masuk, kan sampai pasti. Nah, itu ibaratkan, karena tujuannya satu, pintunya beda, tapi tujuannya satu. Nah, masing-masing pintu kan punya keistimewaan masing-masing yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap murid ya pasti berhak bagi dia untuk mengagungkan, memuliakan gurunya, itu haknya dia, tidak bisa dilarang. Itu perumpamaannya. Man dakhala min ayyi babin fahuwa fi hadratil haqqi subhanahu wa ta'ala. Nah, maka barang siapa yang masuk di pintu mana saja dari pintu-pintu tersebut, maka dia akan berada di hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk lewat pintu Tijani, lewat pintu Qadiri, lewat pintu Syazili, pokoknya dari pintu mana aja masuk, dia akan masuk ke hadrahnya Allah. Walaqad jurribat sahabatuhum, dan sungguh persahabatan mereka itu setelah diuji sudah. Bukan istilahnya baru nyoba-nyoba, sudah diuji oleh orang para pendahulu kita, sudah menguji persahabatan dengan mereka para aulia itu. Seperti itu contoh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, salah seorang yang dijuluki dengan Sultanul Ulama. Beliau ini sebelumnya ingkar sama thariqah ini. Ingkar apa itu tasawuf, ingkar begini ya. Setelahnya karena beliau ulama syariat, ulama syariat. Tetapi setelah beliau berteman bersohbah dengan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, pendiri muassis thariqah Syadziliyah, baru sadar beliau, kebuka hatinya karena memang hidayah Allah SWT. Yang tadinya ingkar menentang, akhirnya berguru sama Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili dan mengambil ilmu tasawuf. Baru tahu beliau, rupanya penting, bahkan paling lebih penting dari ilmu syar'i. Beliau menemukan ternyata thariqah itu, tasawuf itu sendiri justru lebih orang-orang yang sangat berpegang teguh pada syariat, orang-orang yang memang sandarannya, pegangannya kitab sunnah itu. Itu orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli thariqah itu. Fakam min nafsin fajirah asbahat baridah rasyidah. Ini kata beliau, berapa banyak jiwa yang jahat, yang istilahnya jiwa yang bahasa kasarnya preman, jahat, hati yang keras, asbahat baridah, menjadi dingin hatinya, rasyidah, menjadi dapat petunjuk dari Allah SWT. Banyak jiwa yang jahat, seperti Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar ini kepala perampok, bukan tanggung-tanggung ini, kepala perampok, kepala begal jalanan, segala maksiat sudah full, sudah tidak ada yang terlepas dari beliau, yang bunuh ya, merampok macam-macam. Tapi justru saat ini kita mengenal beliau adalah orang yang wali min auliyaillah, diberi hidayah oleh Allah. Beliau menelusuri, mencari guru untuk belajar tasawuf sampai Allah berikan guru sampai menjadi orang yang soleh dan menjadi wali Allah SWT. Itu karena bersohbah dengan orang-orang seperti itu, karena bersohbah dengan dokter hati. Wa kam min ainin muzlimah amsat wa qad kuhilat bi ithmit mawahibuhum nuran la ya'ishu minhu ma'hu qatam. Berapa banyak mata yang gelap, mata yang sudah menjadi gelap, kemudian diberi celah dengan ismit. Ismit itu nama jenis celak yang paling baik. Mawahibuhum bi ismit mawahibihim. Kemudian mata yang gelap tadi, yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kesenangan dunia, dicelak dengan ismitnya pemberian mereka para dokter hati, dicelak oleh mereka nuran, celaknya dengan ismit berupa cahaya, la ya'ishmahu kutam, sehingga dia tidak hidup bersamanya kegelapan, menjadi terang benderang, tidak ada kegelapan dalam hidupnya sama sekali.
wakam dan berapa banyak kata beliau, mimma syahida bil a'da wal ihibba, dari apa yang telah disaksikan oleh para musuh dan para kekasih Allah menyaksikan. Bukti-bukti orang yang bersuhbah dengan dokter hati, orang-orang yang bersuhbah dengan para solihin, orang soleh, orang para wali Allah, yang tadinya hatinya gelap, yang tadinya tabiatnya kasar, berubah menjadi lembut, berubah menjadi hatinya menjadi terang. Banyak buktinya. Itu sebagian kecil yang saya contohkan tadi, banyak lagi. Itu diantara faedah suhbah dengan orang-orang yang soleh, yang mana mereka adalah para dokter hati.